Sementara itu, setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya Musda Rey DPD Jawa Tengah terlaksana. Dari 4 calon kandidat yang maju, hanya 2 yang siap bertarung. Suhartono sendiri akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Rey Jawa Tengah periode 2020-2023. Sempat ditunda akibat pembatasan kegiatan di masa pandemi COVID-19, Musda ke-13 baru dapat diselenggarakan di kantor sekretariat DPD Rey di Semarang dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD Rey Jawa Tengah yang baru. Mengingat masih dalam situasi pandemi, sistem pemilihan ketua cukup berbeda dengan pemilihan sebelumnya, di mana pemilihan dilakukan secara virtual dan pemilihan langsung. Anggota Rey Jawa Tengah sendiri berjumlah 274 perusahaan yang memiliki hak suara dan dari hasil Musda hanya ada 256 suara saja. Sebelumnya telah ada 4 calon yang akan mengikuti proses pemilihan ketua, namun saat Musda sebelum pemilihan, 2 calon mengundurkan diri dan hanya ada 2 calon tersisa, yakni Nurwidi Jatmiko dan Suhartono yang bertarung memperebutkan kursi ketua. Berlangsung dalam satu putaran dengan Suhartono, unggulan dengan perolehan 138 suara atas rivalnya Nurwidi yang mendapatkan 110 suara. Suhartono sendiri akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Rey Jawa Tengah periode 2020-2023. Anggota yang cukup banyak itu tentu butuh perlindungan, baik perlindungan masalah terutama di perizinan butuh pengawalan, juga perlindungan terhadap pengembangan sumber dayanya. Jadi biar di sini karena konsumen sekarang mulai kritis sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan antara pengembang dan konsumen. Pertama, yang kedua meminimalisir tentang adanya kesalahan dalam pemilihan lokasi terutama di tata ruang. Sehingga di sini sangat urgent sekali sehingga teman-teman yang masuk di Rey, harapan kami adalah sudah memahami sepenuhnya tentang tata ruang, tentang perizinan sehingga tidak akan terjadi permasalahan tentang legalitas sebuah proyek perumahan. Dengan terpilihnya Ketua DPD Rey Jawa Tengah yang baru, diharapkan Ketua yang baru meneruskan program yang sudah ada sebelumnya, mulai kenaikan harga murah dan pembaharuan organisasi. Harga rumah itu bisa dinaikkan, kami sudah mengirim surat. Kemudian untuk organisasi sendiri, tolong bisa diperkuat. Dari organisasi ini bisa lebih dekat dengan stakeholder, pemerintah, perbankan, dan sebagainya. Kemudian program-program yang sudah berjalan bisa dilanjutkan, terutama juga koperasi Rey Jatra ini bisa dilanjutkan. Kemudian pengurus harapannya bisa lebih bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk bisa mendapatkan keuangan untuk roda pembiayaan roda organisasi. Saat ini target pembangunan rumah per tahun sejak 2017 hingga 2020 baru tercapai 25.000 unit atau senilai 5 triliun rupiah. Untuk menggairahkan penjualan rumah, pemerintah telah menambah kuota cukup besar bagi Jawa Tengah yang disalurkan melalui Bank BTN sekitar sebanyak 7.000 unit dan masih terserap sekitar 2.900 unit sehingga masih ada 4.000 unit rumah. Restu Indah melaporkan.